Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak henti-hentinya memberikan nikmat kepada kita semua, antara lain nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Seperti biasa, marilah kita awali taklim kita dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab asy-Syaikh Al-Imam Barakatul Anam Abdullah Ba'lawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Marilah kita lanjutkan taklim kita. Sekarang halaman 47. Halaman 47 yang tengah. Cari dulu. Belas dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza shallaitumut tarawih. Jika kalian melaksanakan sholat tarawih, wa ghairaha minas sholawati, dan sholat-sholat lainnya, fa'atimmul qiyama, maka sempurnakanlah berdirinya, wal qira'ata, bacaannya, war ruku'a, rukuknya, was sujuda, sujudnya, wal khusyu'a, kekhusyuannya, wal hudura, kehadiran hatinya, wasairul arkani, dan seluruh rukun-rukun, wal adabi, dan adab-adab sholat. Jadi ini hendaklah dan wajib kita laksanakan ketika sholat. Laksanakanlah dengan sempurna, mulai dari berdiri, bacaan, ruku, sujud, duduk, seluruhnya harus tenang, seluruhnya harus tumakninah. Tumakninah itu adalah rukun. Kalau tumakninah ditinggalkan meskipun gerakannya ada, maka itu tidak sah sholatnya. Ruku itu harus tumakninah di dalam ruku. Sujud itu harus tumakninah di dalam sujud, dan seterusnya. Jika ada yang ditinggalkan, maka menyebabkan sholatnya itu tidak sah, karena terburu-buru itu datangnya dari setan.
Al-ajalatu minasyaiton. Terburu-buru itu datangnya dari setan. Dalam kegiatan sehari-hari aja kita nggak boleh terburu-buru, apalagi di dalam sholat yang merupakan perbuatan yang paling penting di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita laksanakan sholat itu dengan penuh ketenangan dan kekhusyuan. Wala taj'alu lisyaitani 'alaikum sultanan. Janganlah kamu jadikan untuk setan itu berkuasa kepadamu. Jadi orang yang melaksanakan sholat dengan tergesa-gesa, tumakninahnya hilang, bacaannya banyak yang keliru, itu pada hakikatnya mengikuti tipu daya setan. Nah, orang yang mengikuti tipu daya setan, maka dia sedang menjadikan setan sebagai pemimpin. Na'udzubillah min dzalik. Maka jangan jadikan setan itu sebagai pemimpin bagi kamu. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya setan itu tidak bisa berkuasa kepada orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah, setan tidak punya kemampuan berkuasa kepada mereka. Hadirin sekalian, beriman dan bertawakal. Bertawakal berarti menyerahkan urusan-urusan kita ini kepada Allah. Urusan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang disebut dengan bertawakal. Orang yang menyerahkan urusannya kepada Allah, dia akan dibereskan urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fakunu minhum, jadilah kalian termasuk di antara mereka. Jadilah kalian termasuk orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah, karena dialah yang tidak bisa diganggu oleh setan. Hadirin sekalian, setan itu pertama menyuruh kita tidak taat, jangan sholat, bermaksiat saja kepada Allah. Nah, itu tipu daya setan. Biasanya manusia menolak, lalu setan kurangi, lalu setan berupaya membujuk. Ya udah sholat tapi buru-buru, ya udah sholat tapi cepat-cepat karena kerjaan banyak. Ya udah kamu sholat, akhirnya dia sholat. Ketika dia sholat terburu-buru, itu tipu daya setan. Kalau kita tidak terburu-buru, maka setan akan berupaya lagi. Bagus-baguskanlah sholatmu, karena kamu akan dinilai oleh orang lain. Nah, pada saat itu dia sudah jatuh kepada riya. Sudah jatuh kepada riya, yaitu ingin dinilai baik oleh orang lain. Nah, itu pun keliru. Ketika riya bisa kita hindarkan, saya membaguskan amal hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setan membisikkan lagi ke dalam diri kita, yaitu sifat ujub, yaitu bangga terhadap amal. Wah, saya nih di sini orang yang paling soleh, orang yang paling benar, orang yang sholatnya paling khusyuk. Nah, ketika hal itu terjadi, itulah tipu daya setan. Hadirin sekalian, dengan berbagai cara. Nah, orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah dijauhkan dari godaan setan, meskipun yang sangat sulit. Hadirin sekalian, innama sultanuhu, kekuasaannya hanyalah alal ladzina yatawallawnahu, bagi orang-orang yang menjadikan setan itu pemimpin. Jadi yang menjadikan setan pemimpin, setan akan berkuasa kepada orang tersebut. Walladzina hum bihi musyrikun, dan orang-orang yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musyrik menyembah berhala itu tidak mungkin buat kita.
Tapi musyrik di dalam ibadah itu memungkinkan, dan setan berkuasa kepada orang-orang yang musyrik di dalam ibadah, yaitu dia menyembah Allah tapi niatnya pujian oleh orang lain, ingin dinilai baik oleh orang lain. Itu juga musyrik, namanya syirkul asghar, syirik yang kecil-kecilan, yaitu riya, yaitu pamer, yaitu ingin dinilai baik oleh orang lain. Nah, kepada yang seperti ini setan bisa berkuasa, tapi kepada orang yang ikhlas setan tidak bisa berkuasa, hadirin sekalian. Maka ikhlaskan niat, beramal karena Allah, ibadah karena Allah, baca Quran karena Allah, mengaji karena Allah, semuanya karena Allah. Maka itulah orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas itu sulit akan diganggu oleh setan, hadirin sekalian. Wala takunu minhum, janganlah kamu menjadi di antara mereka, termasuk di antara mereka orang-orang yang menjadikan setan sebagai pemimpin dan orang-orang musyrik. Jadi jangan kita termasuk orang-orang yang musyrik, baik musyrik yang besar maupun musyrik yang kecil. Musyrik yang besar yang kelihatan, menyembah selain Allah itu musyrik, menyembah kuburan musyrik, meminta kepada kuburan musyrik. Tapi mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, musyrik yang kecil yaitu riya, yaitu pamer, yaitu mengharapkan pujian orang lain. Itu musyrik yang kecil. Baik yang kecil maupun yang besar, kita jauhi seluruhnya, hadirin sekalian. Wastaksiru, perbanyaklah, min a'malil birri, amal-amal kebaikan, wa af'alil khairi, perbuatan-perbuatan baik, mastata'tum, semampu kalian, fi syahri Ramadana, di dalam bulan Ramadan. Jadi di dalam bulan Ramadan maksimalkan ibadahnya, maksimalkan taatnya pada Allah, maksimalkan sholatnya, puasanya, baca Qur'annya, dan lain sebagainya. Kita maksimalkan, banyak beribadah kepada Allah, khususnya di dalam bulan Ramadan. Lifadli awqatihi, karena keutamaan waktu-waktu di dalam bulan Ramadan. Jadi waktu bulan Ramadan itu adalah waktu yang utama. Wa husulil mudha'afati fihi, mendapat kelipatan pahala di dalam bulan Ramadan. Wa kasratis sawabi, dan besarnya pahala di dalam bulan Ramadan. Wa taisiril amali bil khairati, mudahnya melaksanakan amal-amal soleh di dalam bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah bulan ibadah, kita tingkatkan amal-amal soleh kita khususnya di dalam bulan Ramadan. Fa ammal mudha'afatu, adapun berlipatnya pahala, falima waroda, sebagaimana dijelaskan dalam hadis, annan nafila, bahwa ibadah sunnah itu, fi Ramadana, di dalam bulan Ramadan, ya'tilu thawabuha thawabal faridoti, pahalanya menyamai pahala ibadah fardu. Jadi ibadah sunnah di dalam bulan Ramadan pahalanya menyamai ibadah fardu. Wal faridatu fihi bisab'ina faridatan, dan ibadah fardu sama dengan 70 ibadah fardu, fi ghairihi, di dalam selain bulan Ramadan. Jadi pahalanya, kesimpulannya, dilipat gandakan minimal 70 kali, bisa lebih dari itu di dalam bulan suci Ramadan. Faman yasmahu bi fawati hadzal ribhi wa yaksulu an ihtimami hadhihi tijarati allati la tabura, maka siapakah yang rela
kehilangan keuntungan yang besar ini, maka siapakah yang rela bermalas-malasan tidak mendapatkan keuntungan perdagangan yang tidak akan rugi ini? Maka jawabannya sebenarnya tidak ada yang rela kalau orang tahu keutamaan Ramadan. Tidak ada orang yang rela kalau menyia-nyiakan ibadah bulan Ramadan kalau dia tahu besarnya pahala. Kalau pahala itu ditampakkan oleh Allah sangat banyaknya, bumi ini ketutup dengan pahala kita, hadirin sekalian. Wa amma taisirul amali bil khairati fi Ramadan. Adapun kemudahan beramal baik di dalam bulan Ramadan, li'anna nafsa al-ammarata bisu'i, karena nafsu amarah yang mengajak kepada, yang mendorong kepada keburukan, masjunatun, dibelenggu, dipenjara, bil ju'i, dengan lapar, wal atosi, dan haus. Jadi nafsu kita dibelenggu, dipenjara dengan lapar dan haus kita. Kalau kita melaparkan diri karena taat pada Allah dan juga haus kita karena taat pada Allah, maka nafsu kita akan terbelenggu. Wasyayatina musbitina anil khairi, setan-setan yang selalu menghalangi kebaikan, al muawwikina anhu, yang mencegah kebaikan, musaffiduna, dibelenggu, la yastati'unal fasada, tidak mampu membuat kerusakan, wala yatamakkanuna minhu, dan tidak mungkin berpuasa. Jadi setan di dalam bulan Ramadan juga dibelenggu sehingga tidak mungkin berpuasa, hadirin sekalian. Falam yabqa ba'da dzalika anil khairati mani'un, maka tidak ada lagi yang bisa mencegah dari perbuatan-perbuatan baik, wala min duniha hajizun, dan tidak ada lagi yang dapat melarang untuk taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, illa, kecuali man ghalaba alaihi syaqa'u, orang yang telah ditakdirkan celaka oleh Allah, wastawalla alaihil khidlana, dan orang yang telah ditakdirkan hina oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wal iyadzu billah, perlindungan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita berlindung kepada Allah, jangan sampai termasuk orang-orang yang ditakdirkan celaka. Jangan sampai orang yang ditakdirkan hina oleh Allah. Dialah yang tidak bisa beramal baik di dalam bulan Ramadan, hadirin sekalian. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.